Disiarkan dari Cahma 2 CTV, SMP Purnama 2 Cilacap. Hilal mu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahma 2 CTV yang kami hormati, selamat bertemu kembali di Madua CTV. Telah hadir bersama kami beliau Bapak Habib Abdillah Al-Jilani yang akan mengisi pengajian menyambut bulan suci Ramadan bersama anak-anak kami kelas 9 dari kelas 9A. Kemudian dari Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti jalannya acara pada pengajian pada pagi hari ini. Dan pengajian pada pagi hari ini sudah melalui prokes sehingga akan berjalan insya Allah menuju kebaikan dan keselamatan kita semua. Mohon izin kami lepas masker ya, kita tetap berjauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Yang kami takdiri Al-Habib Abdillah Al-Jilani dari Gumilir, yang kami takdiri sekali lagi rekan-rekan ibu bapak guru pembimbing kegiatan pada pagi jelang siang hari ini, anak-anakku sekalian, khusus diwakili oleh kelas 9A yang kami banggakan. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak mungkin bisa hitung-hitungnya. Marilah kita termasuk golongan orang yang pandai bersyukur, karena hakikat bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, hari ini hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban, tanggal 29 Maret 2021. Kita tahu bahwa pertengahan bulan Sya'ban ini dikenal dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, di mana amalan buku catatan kita telah ditutup dan kita mulai hari ini buka lembaran untuk setahun berikutnya. Dan anehnya lagi, istimewa lagi, 15 hari kemudian kita akan bertemu dengan bulan yang penuh barokah, Syahrul Ramadan, bulan yang penuh ampunan, Syahrul Maghfirah, bulan pendidikan, Syahrul Tarbiyah, sebagaimana Habib nanti akan menguraikan, bulan yang penuh pendidikan dan bulan-bulan yang penuh keberkahan yang lain, termasuk di dalamnya adalah itqu minan nar, kita akan dijauhkan dari api neraka. Marilah sebagai sekolah umum yang berbasis pesantren, spiritual kita kedepankan. Di samping untuk ubudiyah duniawi kita usahakan. Baru saja belum ada 1 bulan yang lalu kita meluncing sistem informasi manajemen sekolah yang pada saat ini viral di beberapa kalangan masyarakat, karena sekolah, satu-satunya sekolah
yang kita mampu mengadaptasi secara cepat dengan virtual yang mudah digunakan aplikasi itu oleh kami sebagai kepala sekolah untuk memonitor kegiatan Bapak Ibu guru di dalam melayani kalian, dan kalian semuanya menggunakan sistem informasi manajemen, fitur-fitur yang mudah diakses berbasis Android dan website. Satu-satunya sekolah yang juga kita sudah punya website. Mahal sekali loh, itu puluhan juta. Sementara kita bukan sekolah mahal. Karena apa? Motivasi spiritual. Oleh karena itu, melalui momen Nisfu Sya'ban ini, momen kita hadapi bulan Ramadan, yuk kita bersama-sama untuk meningkatkan motivasi spiritual kita. Diberi modal berapapun oleh orang tua, kalau tidak ada motivasi spiritual, mudah menyerah, bakalan habis. Tetapi dengan modal terbatas, tetapi motivasi spiritualnya itu kuat, akan jadi modal yang besar. Termasuk keterbatasan di SMP Purnama 2 Cilacap, karena motivasi spiritualnya kuat, alhamdulillah bisa dibanggakan. Tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah favorit yang lain. Bangga kan? Kalian bukan di sekolah yang mahal, tetapi sekelas dengan sekolah-sekolah mahal di dalam upaya-upayanya. Karena apa? Dilandasi oleh motivasi spiritual yang kuat. Kiranya itu, karena nanti porsi yang lebih banyak akan disampaikan oleh Habib Dila, mohon berkenan untuk menyampaikan pendidikan, menyampaikan bekal-bekal spiritual bagi keluarga besar SMP Purnama 2 Cilacap menyambut bulan Ramadan tahun ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini kami nyatakan dimulai. Sekian pengantar dari kami, kata sambutan dari kami. Selanjutnya kita simak bersama sambutan pengajian sekaligus mauidhah hasanah dari Al-Habib Abdillah Al-Jailani dari Gumilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Purnama 2 Cilacap, yang kami taatimi beliau Habib Abdillah Al-Jailani, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio Madu Haji TV. Bapak Ibu guru, anak-anakku kelas 9 yang mengikuti acara pengajian pada menyambut bulan suci Ramadan pada hari ini, Senin 15 Sya'ban 1442 Hijriah. Semoga melalui tausiahnya nanti kita bisa diberi manfaat dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul melakukan pengajian menyambut bulan suci Ramadan walaupun hanya terbatas. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita harap syafaatnya di yaumil qiyamah. Mengawali kegiatan acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Beridotillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tausiah dari beliau Habib Abdillah Al-Jailani yang sekarang berdomisili di Gumilir. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di SMP Purnama 2 Cilacap. Pada kesempatan hari ini kita minta doanya anak-anak kelas 9 yang mau ujian, karena ada ujian sekolah.
kemudian sekaligus minta tausiahnya agar pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu, sehingga waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Habib Abdullah Al-Jilani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru, staf, dan juga anak-anakku siswa SMP Purnama 2 Cilacap. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, sampai puncak daripada kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, yang tentunya begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang mana nikmat tersebut tidak akan pernah bisa terbilang, tidak akan pernah bisa kita menghitung kenikmatan tersebut. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan di situ, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau sekiranya manusia hendak menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka manusia tidak akan pernah bisa dan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Ini ayat Quran, maaf, yang terkait dengan tidak boleh kita menghitung nikmat karena tidak bakal sanggup. Tapi Rasulullah sampaikan, an-ni'matu tu'rafu bid-diddi, bahwa nikmat itu diketahui dengan lawannya. Seseorang bisa merasakan nikmatnya sehat karena pernah merasakan sakit. Seseorang bisa merasakan nikmatnya memiliki gigi karena giginya pernah sakit. Seseorang bisa merasakan nikmatnya memiliki mata karena matanya pernah kena debu. Seseorang bisa merasakan memiliki kaki, kakinya pernah tersandung batu. Kira-kira kita semua yang hadir, kalau nggak pernah sakit gigi, merasa punya gigi gitu, lupa. Kira-kira kalau kita tidak pernah mata kita kena debu, merasa punya mata tidak, lupa. Ingat kita punya mata ketika kena debu. Ingat kita punya gigi ketika kita sakit gigi. Ingat kita kaki kita merasakan punya kaki ketika kaki kita tersandung batu. Artinya seseorang bisa merasakan nikmatnya sehat karena pernah merasakan sakit. Ada yang hadir sekarang ini yang belum pernah merasakan sakit sama sekali? Ada? Tidak ada. Semua pasti pernah sakit. Entah yang pusing, entah yang batuk, yang pilek dan sebagainya, pasti pernah merasakan sakit. Oleh karena itu kita nggak perlu menghitung daripada kenikmatan, cukup kita syukuri daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Karena kalau kita hitung, karena semua nikmat dari Allah Ta'ala, kita hitung manusia hidup di dunia ini antara sadar dengan tidak sadar, kira-kira banyak sadarnya atau tidak? Coba jawab, banyak sadarnya atau tidak? Tidak. Kalau banyak sadarnya, saya mau tanya, ketika tadi masuk ke ruangan ini, jujur, langkah kaki kalian pertama masuk kaki kanan atau kaki kiri? Ya kayaknya kanan, Bu. Tapi kayaknya juga kiri. Yang penting tangan kiri jangan bareng kayak vampire. Kayak vampire dan jalannya bareng, gitu kan? Itu gak mungkin. Kadang kita ini gak sadar. 100% kita hidup sadar paling 20%, 80% kita itu banyak gak sadar. Bahkan saya tanya orang yang masuk ke dalam masjid sekalipun, yang secara teori kalau masuk ke masjid harus kaki kanan, saya tanya, Pak, Bu, tadi masuk ke masjid, jujur tadi kaki kanan apa kiri? Saya lupa. Ya. Bahkan ketika keluar rumah, itu ketika keluar rumah ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, tadi keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah lupa. Iya kan? Iya. Ketika kita di depan cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, kira-kira di depan cermin baca doa itu apa tidak? Lupa. Yang tidak lupa satu, kalau sisir tidak lupa insya Allah. Iya, nggak lupa, kalau sisiran nggak lupa, tapi baca doa kita lupa. Ini kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak dan batil. Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ketika saya menyebut nama Nabi Muhammad harus dijawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai tidak, ya. Karena kita hidup di dunia ini butuh dengan Nabi Muhammad, tidak mungkin tidak. Untuk urusan dunia butuh Nabi Muhammad, lebih-lebih untuk urusan akhirat. Makanya ketika mau ujian banyak baca sholawat. Pada masalah banyak baca sholawat, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Gitu. Ya. Jamaah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini kita berada di bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita berada di bulan Rajab, kita di bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ada doa yang populer yang sering sekali digaung-gaungkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hafal ya? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ketika bulan Rajab kemarin, mungkin kita tahu ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa apa? Peristiwa apa? Halo, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Tanggal berapa? 12 apa? Ayo, ada yang tahu? Tanggal 27 Rajab. Ini harus tahu, ya, harus tahu. Ini jangan-jangan kalau saya tanya Valentine Day itu tanggal berapa ya? Hah? Waduh, kok malah hafal ya? Ini kalian harus hafal.
sampai kalender Hijriah pun harus hafal. Saya mau tanya sama kalian, kalau bulan pertama itu bulan apa? Habis Januari apa? Habis Februari apa? Apa? Saya tanya. Kalender Hijriah itu pertama itu bulan apa? Jumadil akhir, Jumadil awal, apa tuh? Ada yang tahu? Bulan Rabiul Awal? Waduh, ini Rabiul Awal. Pertama itu bulan Muharram. Habis Muharram terus Safar. Habis Safar mulut buka, ya, nanti dicek kembali. Ada Muharram, Safar, ada Safar, ada Safar, harus tahu. Ini yang seperti ini, hal sepele harus tahu, nggak boleh. Bukan berarti terus Januari Februari hafal. Kenapa kok ini nggak hafal? Ya, harus hafal. Ada Muharram, ada Safar. Terus nanti Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Ada peristiwa pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban di tengahnya ada malam nisfu Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan ada peristiwa Lailatul Qadar. Terus kita harus tahu. Harus tahu. Kalau anaknya Anang Hermansyah yang kemarin nikah itu siapa namanya? Aura apa ya? Luar biasa. Saya tanya, putrinya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Siapa? Aisyah. Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Nah, Anang Hermansyah menikah dengan Ashanti. Apa? Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Itu, ya kan? Menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak namanya Abu Derajat. Sudah, jangan diteruskan. Harus tahu, nanti dipelajari. Ini satu bukti bahwa kita mencintai Nabi Agung Muhammad SAW dan mencinta sama Rasulullah. Maka ketika kemarin kita berada di bulan Rajab, terjadi peristiwa yang begitu hebat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya rangkaian sebelum menuju ke Sya'ban, persiapan menuju daripada bulan Ramadan yang sangat populer. Bagaimana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menuju ke langit lapis 7 ke Sidratul Muntaha. Ketika itu untuk mendapatkan perintah sholat. Perintah sholatnya jelas, 1 hari 5 kali, bukan 5 hari 1 kali. Ada nggak yang sholatnya 5 hari 1 kali? Ada yang sholatnya seminggu sekali setiap Jumat. Ada yang sholatnya setiap tahun 1 kali pada saat tarawih. Tapi karena tahun kemarin nggak boleh tarawih, gelonya minta ampun, ya Allah, sudah sholatnya setahun sekali tarawih kok ditiadakan tarawihnya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan kalau ditempuh secara konvensional, di mana perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 1250 kilo. Kalau menggunakan perjalanan darat waktu itu, maka membutuhkan waktu, andai kata naik onta bisa 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Itu kalau ontanya tidak kena corona. Kalau
Kalau ontanya kena corona, dia harus di lockdown dulu 14 hari. Setelah di lockdown 14 hari, setelah itu nanti 14 hari berikutnya. Baru nanti kalau sembuh, boleh ontanya ke sana ke sini kembali. Ini, Masya Allah. Tapi perjalanannya sangat singkat. Laila. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi laila. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kurang lebih cuma 5 jam. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, naik ke langit lapis 7, bertemu dengan Allah Ta'ala ketika itu, menghadap Allah Ta'ala, memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat sehari 5 kali, bukan 5 hari 1 kali, bukan 1 tahun 1 kali. Karena ada orang yang sholatnya 1 tahun 1 kali, bukan hanya pas terawih, bahkan ketika Idul Fitri, sholat Id, sarung yang tidak pernah dipakai keluar kelihatan bersih. Kenapa? Saking nggak pernah dipakainya. Ini perintahnya sholat. Makanya anak-anak sini tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, ingin sukses jangan tinggalkan sholat. Dunia akhirat sukses, sholat jangan tinggalkan. Ada yang bilang, saya belum mau sholat, kenapa? Saya masih punya perasaan ria, saya khawatir kalau saya itu sholatnya cuma untuk sombong, mending gak sholat sekalian. Ngawur atau tidak? Ngawur. Saya pernah ada orang bilang sama saya, waktu itu kurang lebih sholat asar. Saya bilang, Mas, ini sudah waktu sholat asar, sholat. Kata beliau, Habib masih sholat. Loh, ya sholat. Kenapa? Berarti kalau masih sholat ilmunya cetek. Loh, kok ilmunya cetek? Iya, kan ada ayat Quran yang mengatakan aqimis shalah li dzikri, dirikanlah sholat agar kau ingat kepada aku. Aku di sini adalah Allah. Artinya tujuan sholat adalah supaya ingat kepada Allah. Habib sholat karena Habib ingat sama Allah. Saya sudah ingat maka tidak perlu sholat. Rusaknya ya rusak. Nggak boleh begitu. Kalau memang boleh tidak sholat, maka yang paling boleh tidak sholat harusnya Nabi Muhammad. Itu pun ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Orang yang paling istimewa, yang paling mulia, yang dosanya sudah diampuni dulu, sekarang waktu yang akan datang, ternyata sholatnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu Rasulullah. Makanya kita semua tidak boleh meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu fihi al-'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertanyaan pertama nanti yang akan ditanyakan yaitu tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita? Kalau bagus, maka baguslah amal yang lain insya Allah. Jadi pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Setuju? Setuju. Jangan tinggalkan sholat. Komunikasi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan pertama itu 50 kali. Turun menjadi 45, turun naik sampai 5 kali, tapi keutamaan sholatnya sama dengan sholat 50 kali ini. Makanya kewajiban sholat ini sangat istimewa. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain, seseorang ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, Nabi Muhammad tidak perlu dipanggil secara khusus untuk menghadap Allah. Tapi perintah sholat, Nabi Muhammad harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad menghadap Allah. Ini karena perintahnya yang sangat istimewa itu, maka perintah sholat pun menjadi istimewa. Tidak ada yang boleh meninggalkan sholat siapapun tanpa kecuali
perempuan atau wanita yang ketika itu tidak diperkenankan untuk sholat, tapi sholat itu wajib untuk kita, meskipun kita sedang sakit, meskipun kita tergeletak tidak bisa apa-apa, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun ada yang bilang, saya kalau sholat kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Ini kalau sholat pikirannya kemana-mana nggak ini? Apa sudah khusyuk? Masih mending pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana nggak pernah sholat. Iya? Wong kelas kita Allah Akbar, ya Allah manusia nasional besok. Saya belum belajar lagi, gitu. Ada lagi Allah Akbar, ya Allah kunci motor tak cari ketemu di mana ya Allah. Ternyata sholat itu sambil mikirin kunci. Begitu pas mau rukuk ingat, ya Allah tak taruh di bawah TV. Selesai sholat langsung nyari TV, nyari kuncinya ketemu. Besok lagi belum waktunya sholat ditanya sama ibu, nah kenapa kamu sholat? Bu, kuncinya hilang lagi, bu, ketemu nanti pas sholat. Sholat buat nyari kunci. Belajar untuk khusyuk, butuh proses. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain. Jadi Imam Ali ini putranya Sayyidina Husain. Husain punya saudara kembar namanya Hasan. Husain punya putra namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya putra namanya Ja'far Shadiq. Terus ke bawah sampai daripada keturunan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Imam Ali Zainal Abidin itu beliau sedang sholat. Pada saat beliau sedang sholat, rumahnya itu terbakar. Ketika rumah beliau terbakar, masyarakat ketika itu ramai. Wahai keturunan Kanjeng Nabi, wahai cucunya Rasulullah, keluarlah, karena apinya begitu besar dan membahayakan, engkau harus keluar. Tapi beliau tidak keluar, tetap sholat. Sampai beliau selesaikan sholatnya, sampai masyarakat itu memadamkan dengan diguyur dengan air, padam ketika itu apinya, selesai sholatnya. Setelah selesai sholat, masyarakat menghampiri Imam Ali. Wahai tuanku, wahai cucu Rasulullah, kenapa Anda tidak mencoba meninggalkan tempat ini? Sungguh berbahaya. Apinya begitu besar dan berbahaya sekali untuk engkau. Engkau bisa mati karena api tersebut. Apa jawab beliau? Bagaimana saya masih memikirkan api yang kecil di hadapan saya, sementara yang saya lihat besarnya api neraka. Ini kalau kelas kita, rumahnya kebakar, tidak usah kebakar, lagi sholat Allahu Akbar, ada kecoa loncat nggak kira-kira? Loncat. Ada gempa lagi ya kira-kira? Allahu Akbar, gempa. Mau tak lanjutin, mau rubuh, gak tak lanjutin kok sedang sholat. Gitu. Tapi Imam Ali Zainal Abidin tetap beliau teruskan. Kenapa? Karena sudah nyamannya ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Saya selalu menekankan kepada anak-anak muda untuk tidak meninggalkan sholat. Ini penting sekali. Karena kadang di antara kita banyak yang menyepelekan sholat, mengundur-undur waktu sholat sampai sholat itu ditinggalkan. Bagaimana terjalin komunikasi dengan Allah Ta'ala ketika kita meninggalkan sholat? Sholat ini satu sarana hubungan dengan Allah Ta'ala. Bahkan sholat inilah satu-satunya amal ibadah yang bisa menjawab 4 hal. Tidak ada amal ibadah lain yang bisa menjawab 4 hal, hanya sholat. Sholat itu bisa menjawab 4 hal apa? Yang pertama, kita mulai dari wudhu dulu. Wudhu itu mengajarkan kepada kita kesucian dan kebersihan. Yang kedua, waktunya sholat itu berkaitan dengan energi alam, berkaitan dengan waktu energi
positif maksimal daripada alam itu berkaitan dengan waktu sholat. Yang ketiga, gerakan sholat itu mengajarkan kesehatan. Doa dan zikir setelah sholat itu memberikan ketenangan. Tidak ada satu amal ibadah manapun yang bisa mengajarkan kesucian, kekuatan, kesehatan, dan ketenangan secara bersamaan, hanyalah sholat. Sekarang kita lihat dari wudhu terlebih dahulu. Ketika kita berwudhu, diajarkan untuk membaca nawaitul wudu'a apa? Liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sebenarnya ketika kita membaca itu, kita sedang berkomunikasi dengan air. Komunikasi dengan air. Karena air itu hidup. Ada orang Jepang menulis satu buku. Namanya orang Jepang ini adalah Masaru Emoto. Siapa namanya? Bukan Ajinomoto loh ya. Masaru Emoto. Beliau tulis buku dalam judul The Power of Water. Coba, apa judulnya? Wah, bahasa Inggrisnya pronunciasinya lumayan ini. Apa saya pakai bahasa Inggris saja ini? Hah? Ya, the power of water itu kekuatan air. Ini diteliti oleh orang Jepang, oleh Masaru Emoto. Bagaimana ternyata air setelah diteliti itu, ternyata air itu hidup. Ketika diucapkan kata-kata yang baik akan membentuk kristal. Semakin baik, kristalnya semakin indah. Berupa doa, kristalnya sangat maksimal. Bahkan dengan izin Allah, air itu bisa menyembuhkan. Makanya dulu kalau ada orang sakit datang ke kiai, datang ke ulama, lalu bawa air, dibacakan Fatihah, dibawa pulang, diminumkan sembuh. Kenapa? Sebelum orang Jepang itu menemukan, para kiai, para ulama sudah mengajarkan terlebih dahulu, cuman tidak dibuktikan secara ilmiah. Akhirnya mereka kadang-kadang tidak percaya. Tapi setelah ditemukan, diteliti oleh orang Jepang, mereka baru mengatakan, ini ternyata air itu hidup. Setelah diteliti oleh orang Jepang, dengan orang Jepang percaya, dengan kiainya nggak percaya. Padahal kiai sudah mengajarkan jauh sebelum daripada orang Jepang tersebut. Artinya kiai lebih hebat daripada orang Jepang. Cuma tidak dijelaskan secara ilmiah. Ini. Maka ketika kita berwudu, ketika itu air itu hidup. Air itu hidup. Maka ketika kita wudu, kita komunikasi dengan air. Kenapa? Karena bacaan wudu ada doanya. Maka ketika air itu kita basuhkan semakin sering, di mana anggota tubuh kita itu ada kurang lebih 493 titik akupunktur. Itu berada di bagian-bagian yang diambil air wudu. Semakin sering mengambil air wudu, semakin sering mengambil air wudu, itu merangsang sel-sel saraf yang ada di kepala kita, di otak kita. Itu menjadi semakin baik. Maka semakin sering mengambil air wudhu, semakin sering wudhu, itu akan menjadi satu kebaikan untuk kita. Dawamul wudhu. Kalian masih kecil boleh, masih SMP boleh membiasakan wudhu. Lebih-lebih ketika mau tidur, biasakan wudhu. Karena Allah Ta'ala memberikan satu keistimewaan dengan jalannya Allah Ta'ala sendiri. Kenapa? Mungkin dengan sering mengambil air wudhu. Apalagi kalau sering wudhu, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Ya, berarti yang pertama adalah kesucian. Yang kedua, keterkaitan bahwa waktunya sholat itu berkaitan dengan kekuatan. Di mana energi yang ada di bumi ini ada 50 energi. Dari 50 energi itu ada 5 energi mayor. Yang 5 energi itu berkaitan dengan awal-awal waktu sholat. Awal
awal waktu sholat. Makanya ketika sholat sebisa mungkin sholatnya masih di awal waktu. Yang mana duhur itu energi api, nanti asar itu juga energi air, maghrib masih air, nanti ada lagi isya, ada lagi subuh dan sebagainya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah apapun ada hikmah, apapun ada buah daripada sholat tersebut, yang paling penting kita mengikuti bahwa perintah daripada Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat itu. Jadi tidak boleh kita meninggalkan sholat. Lalu yang ketiga yaitu gerakan sholat itu memberikan kesehatan. Makanya ketika kita lihat bahwa anggota tubuh kita ini yang paling maksimal energi positifnya di tangan kanan, paling maksimal lagi itu di ujung jari. Makanya ketika sholat tangan kita disuruh mengacungkan, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu energi maksimal. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika salaman itu menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan ini energi positif yang paling maksimal. Semakin sering kalian nanti bersalaman dengan orang soleh, semakin kalian sering salaman dengan orang-orang yang alim, soleh, energi positifnya masuk. Semakin sering, maka ketika beribadah terasa lebih ringan, melakukan kemaksiatan merasa lebih berat. Kenapa? Karena energi positif masuk. Makanya kalau kita makan diajarkan makan pakai tangan kanan, itu bukan tangan kiri. Ya kalau makan pakai tangan kanan, sebisa mungkin kalau makan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Tapi kalau makan mie ayam ya jangan terus nggak pakai sendok. Masuk mie ayamnya di begini, tangan gitu, ya. Kenapa kok makan itu Rasulullah mengajarkan langsung menggunakan tangan? Karena ternyata makanan yang sudah disentuh oleh tangan kita itu akan membantu pencernaan kita. Ketika disentuh akan lebih cepat membusuk. Makanya kalau saya kecil, saya masih ingat ibu selalu bilang ini sayuran sudah tamat malam hari, jangan diaduk-aduk. Itu belum pakai tangan aduk, diaduk saja jangan. Kenapa? Nanti bau nanti. Kenapa? Karena ketika sentuh akan seperti itu. Maka ketika dimasukkan menggunakan tangan membantu proses kerja daripada pencernaan itu. Rasulullah sudah mengajarkan 14 abad yang lalu hebatnya Nabi Muhammad itu. Tidak ada orang sehebat beliau. Kalau nggak percaya kok seumpama makanan yang disentuh cepat bau. Besok kalau ibu masak sayur sop, bilang bu minta izin, kenapa? Cuma mau ngetes tahu apa enggak, terus mau mengatakan tangan saya mau masuk tak kopi-kopian di sayur sop itu, kira-kira bau apa tidak kan begitu? Kira-kira bau? Bau, mau dikopok-kopok ya bau lah, cepat bau. Paling ya ibu ini pasti mau sudah baru dimasak mau dikopok-kopok kan gitu. Ini, Masya Allah. Rasul sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Belum ada penemuan-penemuan, tapi Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Artinya apa? Semua peribadatan ini merupakan settingan langit, settingan Allah Ta'ala. Maka semuanya pasti ada hikmah di balik itu semua. Zikir dan doa setelah sholat itu menenangkan jiwa kita. Makanya kalau kita sedang marah dan sebagainya, kita disuruh istighfar, lalu menjadi terasa tenang, tenang. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kita lepas dari hikmah tadi, kita melepas dari buah itu tadi. Oh ternyata sholat, ternyata buahnya luar biasa. Dengan wudu, dengan waktunya, dengan gerakannya. Bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita tetap satu, yaitu apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat awalu ma yuhasabu fil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pertanyaan pertama nanti yang akan ditanyakan yaitu tentang sholat kita. Sholat kita, jangan tinggalkan sholat. Dengan kondisi seperti apapun, jangan pernah meninggalkan sholat.
Meskipun sholat kita belum bisa khusyuk, meskipun sholat kita itu masih pikirannya kemana-mana, meskipun sholat kita itu kadang-kadang masih dengerin, kadang orang sholat itu maaf, Allahu Akbar, kebetulan nonton sinetron, agak keran, agak kepikiran juga, ya Allah, ke sinetron ini kok pas lagi bagus-bagusnya. Padahal sudah harus wudu, akhirnya ngambil air wudu, setelah mengambil air wudu, sholat. Ya sholat, tapi suara TV-nya dikencengin. Sambil sholat, sambil ikuti jalan ceritanya ini, ya baca Fatihah tapi ya Allah ceritanya kayak ini, bayangin ceritanya ini. Masya Allah, ini kita. Kadang-kadang ada mau sholat, ada tukang bakso lebar. Pas lagi pengen bakso, ya Allah jangan cepat-cepat buka-buka berhenti, perutnya udah. Ini kita, saat kita. Tapi itu tidak menjadi satu alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat. Wajib untuk melakukan sholat, meskipun belum khusyuk, meskipun belum maksimal. Nanti kita sambil belajar tata cara sholat. Oh, bagaimana sholat supaya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu tadi. Yang mana kita harus tahu apa syarat, apa hal-hal yang membatalkan sholat. Kadang-kadang kita nggak tahu yang membatalkan sholat. Ini saya kasih contoh saja. Saya lihat sholat itu masih gerakannya luar biasa. Ada yang kukur-kukur, ada yang ini, iya enggak? 3 kali berturut-turut batal. Jadi nggak boleh kita itu menggerakkan anggota tubuh secara berulang-ulang lebih dari 3 kali, itu batal. Ini nanti kita pelajari di dalam. Kita pelajari, harus belajar itu, ya. Jadi nggak boleh kita menggerakkan. Makanya kalau gatel, kita kasih tahu gatel caranya bagaimana. Kalau mau ngukur, jangan gatel diukur, trok. Ini batal. Caranya gimana? Tempelkan jarinya. Maka gerakkan jarinya saja. Boleh. Ada 3 bagian tubuh yang tetap boleh bergerak ketika sholat. Bahkan lebih dari 3 nggak apa-apa. 1, yaitu jari tangan kita. Makanya ini berita gembira, tapi jorok. Berita gembira bagi siapa? Yang suka ngopil. Tapi jorok, kamu sholat mau ngopil, murah begini kan ya. Loh, gerakannya nggak batalin, jari nggak batal 3 kali. Yang kedua, yaitu kedipan mata, itu gak batal. Dengan catatan semua itu bukan untuk istihza, bukan untuk guyonan. Kalau guyonan batal. Ini. Lalu apa? Lidah kita, karena lidah kita kan untuk membaca-baca itu tidak. Selain daripada itu, ini harus tahu ya. Saya kasih tahu satu saja supaya apa? Supaya kalian mau belajar terkait itu. Jadi sampai ilmu umum, tolong pelajari ilmu agama. Sholat jangan ditinggalkan. Doakan orang tua setelah sholat, jangan pernah lupa. Minta restu sama orang tua, cium tangan orang tua. Apalagi ketika mau ujian yang mendapat berkah itu ada di tangan orang tua. Paling berkah tangan orang tua, tangan guru, khususnya orang tua, cium tangan orang tua. Minta doa sama orang tua, minta doa sama orang tua. Insya Allah jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat. Saya hanya menekankan dalam hal sholat, karena ini begitu penting sekali. Jangan sampai tinggalkan sholat. Poinnya itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Setelah sholat jangan selesai langsung lepas, doa dulu. Doakan orang tua, penting. Doakan orang tua, jangan sampai tidak. Apalagi kalau orang tua yang sudah meninggal, lebih lagi doakan. Masih hidup berbakti kepada orang, bakti kepada guru. Sopan, ada akhlak ibadah, insya Allah sukses dunia akhirat. Saya kira itu yang bisa disampaikan, yang bisa lama. Semoga meskipun sedikit membawa manfaat. Mungkin kita tutup dengan doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Semoga dengan doa nanti yang kita panjatkan menjadi salah satu wasilah kunci kebersaksian daripada anak-anakku semuanya ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radait, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al auladana min ahli ilm, min ahli khair, min ahli salah, min ahli istiqamah, min ahli Islam ya Allah. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang disampaikan membawa manfaat dari awal hingga akhir. Mohon maaf lahir dan batin. Moga kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahumma bi'ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد Allah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti السلام. ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.